Kita adalah buruh. Setidaknya kalimat itu tepat rasanya disematkan pada kita yang masih menerima upah dari pemberi kerja, apapun profesinya. Lagu kebangsaan kita akan diterima di istana. Tepuk tangannya untuk pihak istana. Tepuk tangannya untuk istana dan melaksanakan aksi unjuk rasa. Perlindungan dan keadilan bagi buruh harus menjadi perhatian kita bersama, karena buruh atau pekerja memiliki peran besar untuk negara. Bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, buruh juga merupakan pelaku utama pembangunan. Ya, seperti itulah pesan Ketua DPR RI Puan Maharani pada 1 Mei 2024 yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Pesan Puan Maharani sebagai penegasan bagi para pemberi kerja untuk memberikan perlindungan dan memenuhi hak seluruh buruh, termasuk buruh harian lepas. Dalam pesan itu, dia juga meminta pemerintah untuk lebih peduli kepada buruh atau pekerja lepas di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 30 juta jiwa, termasuk soal jaminan masa tua. Tapi, bukannya aturan itu sudah dihapus ya sama DPR di UU Ciptaker? Hal inilah yang menjadi konsen buruh dalam menyuarakan aspirasinya. Soalnya, dalam UU Ketenagakerjaan tahun 2003, ada loh aturan soal uang pesangon pensiun yang tercantum dalam pasal 163 ayat 1, 156 ayat 2, dan pasal 164 sampai 167. Jadi misalnya nih, ayah lo kerja di suatu perusahaan selama 30 tahun lebih. Terus, ayah lo nggak dapat pesangon pensiun. Ya udah, nggak bisa protes gimana-gimana ke perusahaan atau negara, karena udah nggak ada aturan yang mewajibkan pemberian uang pesangon itu. Pasal 167 ayat 5 UU Ketenagakerjaan 2003 juga menyatakan jika perusahaan atau pengusaha tidak mendaftarkan pekerjanya pada program pensiun, maka perusahaan wajib memberikan pesangon sebesar 2 kali lipat serta memberikan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Terus, perusahaan juga bisa kena sanksi pidana loh kalau nggak mendaftarkan pekerjanya pada program jaminan pensiun. Hal itu diatur dalam pasal 184 UU Ketenagakerjaan tahun 2003. Dendanya maksimal 500 juta rupiah dan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, di UU Ciptaker, semua aturan itu dihapus. Jadi kalau perusahaan nggak daftarin karyawannya dalam program jaminan pensiun, ya nggak apa-apa. Terus selain aturan uang pesangon pensiun yang dihapus, uang penghargaan masa kerja juga dihapus. Padahal dalam pasal 56 ayat 3 UU Ketenagakerjaan tahun 2003 diatur tuh soal uang penghargaan masa kerja. Jadinya sekarang nggak ada lagi tuh uang penghargaan masa kerja minimal 24 tahun. Duh, gimana sih? Kok nggak sesuai sama statement Mbak Puan di Hari Buruh ini? Katanya mau lebih mensejahterakan buruh. Tapi kok aturan-aturan dalam UU Ciptaker yang disahkan sama Mbak Puan dan kawan-kawan ini malah memberatkan buruh sih? Misalnya soal jam kerja nih. Dalam UU Ketenagakerjaan 2003, jam kerja lembur maksimal sehari 3 jam atau 14 jam seminggu. Tapi di UU Ciptaker tahun 2020, jam lembur maksimal bertambah jadi 4 jam sehari atau 18 jam seminggu. Jumlah hari kerja yang tadinya boleh 5 hari kerja juga udah dihapus. Diganti jadi 6 hari kerja dan 1 hari libur. Terus soal aturan masa pekerja kontrak, dalam UU Ketenagakerjaan 2003, seseorang hanya bisa menjadi karyawan kontrak maksimal 2 tahun. Terus soal aturan masa pekerja kontrak, dalam UU Ketenagakerjaan 2003, seseorang hanya bisa menjadi karyawan kontrak maksimal 2 tahun dan diperpanjang setahun. Jadi totalnya 3 tahun. Nah, tapi di UU Ciptaker, seseorang bisa jadi karyawan kontrak seumur hidup. Coba lo bayangin aja kalau lo jadi karyawan kontrak seumur hidup. Sedih banget gak sih? Nah, terus dalam pasal 81 UU Ketenagakerjaan tahun 2003 juga tertulis bahwa pekerja wanita bisa libur kalau lagi haid hari pertama dan kedua. Tapi di UU Ciptaker gak dicantumin tuh hak cuti haid bagi pekerja wanita. Soal aturan kewajiban perusahaan untuk daftarin BPJS pekerjanya juga masih membingungkan nih. Baik itu BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.
Soalnya, dalam UU Kesehatan terbaru yang disahkan DPR pada 11 Juli 2023 lalu, gak ada lagi tuh aturan yang mengatur bahwa perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan. Tapi, dalam pasal 100 ayat 4, tertulis bahwa perusahaan dan pemberi kerja wajib menanggung biaya kalau karyawannya sakit akibat bekerja. Dalam pasal 100 ayat 1, juga tertulis kalau perusahaan wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib juga menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.